Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Putri Aida Hapni, NIM 19010024. Saat ini saya sedang menempuh perkuliahan dengan prodi Pendidikan Agama Islam semester 6A. Di sini saya akan membuat tugas dari Bapak Suryadi Nasution dengan mata kuliah Desain Pendidikan Berbasis Informasi ataupun Komputer. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sebuah materi fikih, yaitu materi tentang puasa. Tentu teman-teman tidak asing dong dengan yang namanya puasa. Puasa sendiri memiliki arti, yaitu puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkannya dengan syarat tertentu. Berarti kita sudah tahu ya bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Tidak hanya itu, tapi juga segala perbuatan yang bisa membatalkan dengan syarat-syarat tertentu. Puasa ada syaratnya juga loh, tidak hanya untuk masuk kuliah aja kita yang harus punya syarat. Tapi di dalam puasa itu ada juga syarat. Yang pertama, syarat wajib puasa. Saya akan mencoba menjelaskan syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Jadi bagi kita yang beragama Islam, puasa itu merupakan kewajiban untuk kita, yaitu salah satunya puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua itu sudah dewasa ataupun sudah balik. Bagi teman-teman semua yang sudah dewasa ataupun balik, kita diwajibkan untuk melakukan puasa. Jadi kita berdosa ketika kita meninggalkan puasa. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Jadi bagi teman-teman semua yang keadaannya sehat jasmani dan rohani, tidak sedang sakit ataupun tidak sedang masa pemulihan, maka kita diwajibkan untuk puasa, kecuali bagi orang yang sakit. Yang selanjutnya, tidak sedang musafir. Jadi bagi teman-teman semua yang sedang dalam perjalanan itu, maka puasa tidak diwajibkan dan suci dari hadas. Selanjutnya, syarat-syarat sah puasa. Puasa itu juga ada syarat supaya puasa kita itu sah. Yang pertama itu yang harus kita lakukan, yang harus kita penuhi adalah harus beragama Islam. Ya, tentu saja bagi kita yang umat beragama Islam, syarat sahnya itu adalah harus beragama Islam. Jadi selain dari saudara kita yang non-muslim itu, puasanya bisa dikatakan tidak sah. Selanjutnya yang kedua, syarat sah untuk puasa kita adalah mumayyiz. Mungkin udah pada tahu lah ya, mumayyiz itu hampir sama juga dengan yang namanya pengertian balik ataupun sudah dewasa. Jadi bagi anak-anak itu puasanya itu bisa dikatakan masih dikatakan tahap dalam belajar. Jadi anak-anak tidak diwajibkan. Selanjutnya, suci dari hadas dan najis. Jadi kalau bagi wanita ataupun bagi perempuan yang sedang suci, yang sedang haid ataupun sedang nifas, maka puasanya itu bisa dikatakan tidak sah karena dia masih dalam keadaan hadas dan juga masih bernajis. Dan dilaksanakan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, dilaksanakan pada waktunya. Puasa itu dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu, tidak sembarangan. Contohnya puasa Ramadan kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi tidak ditentukan pada waktunya. Jadi kalau kita puasa Ramadan di waktu hari bulan lain, maka itu tidak sah. Ada rukun puasa. Selanjutnya kita akan menjelaskan rukun puasa. Rukun puasa ini adalah sama dengan hal-hal yang harus kita penuhi supaya puasa kita bisa dikatakan dengan puasa yang mendapatkan pahala yang baik. Yang pertama itu berniat. Yang berniatnya itu yang paling utama. Jadi tanpa niat maka puasa kita ini sama dengan sia-sia. Jadi bagi teman-teman semua, ketika teman-teman ingin puasa, maka wajib untuk melakukan puasa. Wajib untuk berniat sebelum melaksanakan puasa.
Selanjutnya, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Ini juga merupakan rukun yang harus kita penuhi. Jadi, bagi kita yang sedang puasa itu, kita harus menjauhi hal yang membatalkan, baik itu makan, minum, merokok, ataupun melakukan hal-hal maksiat lainnya. Baik, ketika tadi kita sudah menjelaskan rukun, syarat wajib, syarat sah, maka selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang disunnahkan. Tentu ada dong dalam puasa itu hal-hal yang disunnahkan. Yang pertama yaitu sahur. Sahur itu masuk dalam kategori hal yang disunnahkan, jadi tidak diwajibkan. Sahur ini kita melakukannya maka akan kita mendapat pahala. Apalagi dalam selama bulan Ramadan itu kita selalu melakukan sahur dengan rutin. Selanjutnya, segerakan berbuka puasa. Ternyata untuk menyegerakan berbuka puasa itu salah satu kategori kita juga ya untuk mendapat salah satu hal yang disunnahkan. Selanjutnya, membaca doa buka puasa dan berbuka dengan yang manis-manis. Contohnya seperti makan kurma, memakan pisang. Yang selanjutnya, memberi makanan pada orang yang berbuka. Memberi makan pada orang yang sedang berpuasa itu pada waktu berbuka juga merupakan hal yang disunnahkan. Dan yang terakhir, memperbanyak ibadah, derma, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, betul sekali. Ketika kita puasa itu kita harus memperbanyak ibadah, derma, ataupun sodako untuk menambah pahala kita. Karena udah berapa kali lipat ya kalau kita hitung-hitung itu sudah tidak kita bisa hitung lagi. Itu sudah di luar nalar manusia kita. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, tidak boleh makan dan minum. Ini merupakan sudah jelas ya, karena puasa itu kan kita sudah tahu menahan makan dan minum. Jadi kita tidak boleh lagi makan dan minum selama puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang selanjutnya sedang masa haid atau nifas. Jadi kalau wanita ataupun perempuan yang sedang masa haid atau nifas maka puasanya itu batal. Walaupun dia waktu masa haidnya pas datang di waktu jam 5 di waktu dia puasa maka puasanya itu batal. Selanjutnya muntah disengaja. Jadi muntah yang disengaja itu juga bisa dikatakan dengan hal yang bisa membatalkan puasa. Kecuali muntahnya memang karena sakit atau apa itu masih bisa dijalankan tergantung dengan kondisinya. Yang terakhir itu adalah murtad. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam puasa. Macam-macam puasa wajib. Ada yang pertama, satu puasa wajib itu puasa tentang puasa Ramadan. Tentu teman-teman sudah tahu ya bahwasanya puasa Ramadan itu wajib bagi kita seluruhnya umat Islam yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya puasa nasar. Puasa nasar ini puasa yang dilakukan ketika kita memiliki hajat dan hajatnya itu sudah terkabul, maka itu adalah denda, maka itu adalah kewajiban kita untuk membayarnya. Yang selanjutnya puasa kafarat atau puasa denda, di mana puasa ini salah satu puasa karena kita melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib membayar kafarat ataupun dendanya. Itu tergantung dengan kesalahan yang kita buat seberapa banyak. Ada yang sampai 60 hari. Yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada yang pertama puasa Senin Kamis. Puasa ini yang sering dilakukan oleh yang paling populer di kalangan kita sebagai umat Islam. Di mana puasa Senin Kamis ini sama dengan puasa kita membuka pintu surga. Yang selanjutnya puasa Syawal. Puasa Syawal puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri mulai dari 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Yang selanjutnya puasa Arafah. Puasa Arafah ini sama dengan kita diampuni dosanya dari tahun yang lalu sampai tahun yang akan datang. Jadi dosa-dosa kita akan dihapuskan dari tahun-tahun sebelumnya sampai tahun-tahun yang akan datang. Sampai tahun yang akan datang. Jadi puasa Arafah ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang selanjutnya hikmah puasa. Ada hikmahnya juga kita dalam melakukan puasa. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Maka dengan puasa ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lebih mempertingkat lagi amal ibadah kita di hari-hari berikutnya. Yang selanjutnya yaitu hikmah puasa yang kedua yaitu sarana mensyukuri nikmat. Jadi dengan adanya puasa maka kita telah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah.
Dengan adanya puasa kita disuruh untuk melihat bagaimana sih rasanya ketika tidak bisa makan dan minum seperti saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi kita harus memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Masih diberikan makan, minum, ataupun nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat sehat, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya melatih diri, mengekang jiwa, dan lembutkan hati. Jelas kita disuruh melatih untuk bersabar, mengekang jiwa dari syahwat, dan melembutkan hati kita supaya menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini, puasa ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.